Yo guys, halo what's up? Balik lagi bareng gua Indra Kesuma. Ya, sekarang gua mau buat video trading lagi. Nah, ini jadi gua barusan tarik dana di tanggal 3 Oktober itu 20, 20, 11, 11, 100 juta lebih. Dan posisi saldo gua tetap masih 367 juta ya. Terakhir gua main kan 350-an tuh. Nah, jadi hari ini gua mau bagiin strategi buat kalian. Cara trading tuh gimana? Yang pertama, strateginya itu... Nah, ini kebetulan ada momen nih, gue open dulu ya. Nah, cara mainnya itu, pertama-tama kita harus buka semua pasar guys. Ya, semua pasar harus terbuka. Jadi, biar kita gampang untuk menentukan mana pasar yang bagus buat kita nge-trading, mana yang enggak. Nah, ini kenapa gue open buy di atas? Karena gini guys, strateginya, logikanya sederhana aja. Lu udah ngelihat merah. Kondisi pasar itu sedang cenderung downtrend atau turun terus. Nah, inilah waktunya kita untuk open atas. Kita udah ngelihat lebih dari 5 candle yang merah. Kita siap-siap aja buat open posisi di atas. Karena kenapa? Logikanya gini guys. Kalau sudah lebih dari 6 candle dia merah, artinya tren pasar kan udah turun. Akan ada titik balik dia menjadi hijau. Akan ada titik balik dia yang dari oversold, dia sold terus, dia akan menjadi bought atau buy. Hukum supply demand guys, sepertinya. Jadi logikanya sederhana, udah lebih banyak orang yang ngejual, akan ada orang yang ngebeli. Nah, hukum permintaan penawaran gitu. Jadi dengan catatan, candle kita ubah menjadi 1 menit. Artinya 1 candle ini usianya 1 menit. Udah ngelihat candle merah, open aja hijau atas. Nah, kita profit. Dapat deh. Iya. Dapat lagi. Naik saldo kita. Jadi gitu guys. Jadi cara mainnya pertama-tama tampilannya kan pasti seperti ini. Oke, jangan lupa ubah candle menjadi yang dari gunung itu menjadi lilin. Nah, waktu yang 1 menit kita ubah menjadi 30 detik. Nah, atau 1 menit. Jadi kita bermain di 2. Nah, kalau 30 detik artinya 1 candle ini usianya 30 detik. Jadi setiap 30 detik sekali, nah lihat, dia akan membentuk candle baru. Kalau 1 menit, artinya 1 menit sekali kita membentuk candle baru. Itu dia. Nah, seperti ini sudah hijau, saya udah boleh bersiap untuk open merah. Gitu, dengan catatan, kita mempersiapkan kompensasi. Kompensasi itu gunanya apa? Kompensasi itu gunanya untuk contohnya prediksi saya yang pertama meleset 700.000. Saya masih punya backup dana. Untuk saya open posisi lagi, sehingga ketika 700.000-nya mengalami kerugian, saya masih punya dana cadangan saya, dan itu bisa mengganti kerugian yang 17.000. Sorry, yang 700.000 tadi. Jadi guys, kita main itu harus pakai money management. Sangat-sangat tidak boleh, contohnya teman-teman mulai dari saldo 1 juta, tapi teman-teman langsung taruh 1 juta atau 500.000 atau 700.000, itu tidak boleh. Jadi kalau teman-teman start dari modal kecil, let's say 1-2 juta, teman-teman hanya boleh 14.000. Yang pertamanya 14.000 saja. Nah, kalau nggak masuk, teman-teman bisa kompensasi kedua menjadi 35.000. Itu dia tadi. Jadi nggak boleh kita main itu, contohnya seperti saya 300 juta, saya langsung taruh 14 juta, nggak boleh guys, bakal habis. Gitu. Jadi kita boleh main dengan maksimal itu 1% dari dana kita. Jadi sebenarnya saldo 300 juta saya boleh mulai dari 3 juta. Tetapi saya nggak mau. Kenapa? Saya kasih tahu alasannya. Kenapa saya start itu dari 700.000. Nah, ini profit lagi ya. Oke, dari tadi kita profit terus. Ya, udah 368 juta. Nah, hari ini saya mau cari sekitar 370-an atau 380 deh. Ya, syukur-syukur bisa jadi 400. Jadi gini guys, saya kasih tahu kenapa kita tidak boleh start, contohnya saya 300 juta langsung main 14 juta, nggak boleh. Karena kita kan bermain dengan teknik kompensasi. Nah, kompensasi itu gimana sih sebenarnya? Jadi kompensasi itu adalah diberlakukan atau kita gunakan apabila kita tidak profit. Nah, jadi caranya seperti ini. Biasa cara saya main, saya klik dulu semua pasar, udah terbuka semua, baru saya cari momennya. Gitu. Dan saya selalu start dari 700.000. Atau biasanya 1,4 juta. Supaya apa? Supaya saya masih punya saldo untuk kompensasi. Dan bahkan cukup untuk kompensasi keempat. Bahkan lebih ya kan. Nah, biasa saya main itu maksimal kompensasi 4 aja. Jarang saya sampai kompensasi 5, 6. Gak pernah sih. Maksimal tuh kompensasi 4. Nah, jadi strategi yang berikutnya,
kita itu main dengan yang pertama tadi apa? Money management. Contoh ya, saya 300 juta, saya start dari 700 ribu atau 1,4 juta. Jangan pernah start dari 14 juta. Apalagi teman-teman yang saldonya cuma 1-2 juta. Jangan pernah start dari langsung 1 juta. Abis deh, gak bisa kita kompensasi. Oke, jadi yang pertama profit, yang kedua profit. Saya kasih tahu strategi yang berikutnya, kita buka indikator. Nah, di sini tersedia indikator. Indikator pertama yang kita buka adalah Bollinger Band. Pakai periode 10. Nah, ini sebenarnya udah umum banget. Kita terima. Nah, keluarlah dia Bollinger Band. Inilah garis Bollinger Band-nya. Jadi Bollinger Band ini adalah titik atas dan titik bawah. Dia bisa memberitahu kita di mana titik atas dan titik bawah. Jadi kita main dengan candle 1 menit. Nah, ketika kita melihat dia sudah mencapai titik atasnya, kita siap-siap untuk open kebalikannya. Contoh seperti ini guys, lihat dia udah merah-merah-merah. Nah, di sini kalau kita open tadi hijau, kita profit nih. Nah, tapi sayang sekali kita udah telat. Kita cari lagi momen lainnya. Nah, oke. Sorry, kejung pula. Oke. Candle sudah merah-merah-merah, sudah 3 yang merah. Kita lihat. Dia kalau udah menyentuh titik bawah, nanti saya akan open hijau. Ternyata belum. Kita cari lagi pasar yang lain. Nah, ini nih. Ini gua udah siap-siap mau open merah. Kita lihat. Ya, di detik 30 nanti, detik perpindahan candle, gua bakal open merah. Oke. Wow. Malah turun nih. 4, 3, 2, 1. Gua open merah sekarang. Oke. Yap. Posisi profit. Nah, jangan lupa langsung disiapin kompensasi keduanya sebesar 3.500.000. Kalau teman-teman main dari 14.000 ya 35.000. Nah, karena saya main dari 1,4 juta, kompensasi keduanya ya sebesar 3,5 juta. Nah, keadaan seperti ini kita boleh cek candle yang 30 detik untuk ngelihat. Nah, ternyata ya candle 30 detiknya di sini ya. Harusnya tadi di sini gue open ya. Jadi kita boleh cek candle juga guys. Gitu. Nah, tadi di candle 1 menit kan dia hijau-hijau, ternyata ada merahnya nih dikit. Nah, ini sih prediksi saya, kita bakal profit tapi tipis. Kita tunggu 15 detik lagi. Oke, gak masalah, saya masih punya saldo untuk kompensasi. Oke, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kompensasi kedua sebesar. Wah, kok gak masuk ya? Waduh, tadi udah keklik kok gak masuk ya? Sebentar. Oke, tidak masalah. Ternyata tidak masuk. Jadi saya tunggu aja. Dia sudah hijau-hijau. Di candle 1 menitnya. Saya tunggu nanti detik 5, 4, 3, 2, 1. Saya mau kompensasi kedua. Oke. Yep. Posisinya profit. Yap. Kita profit jauh guys. Lihat ya. 1,4 juta saya memang loss dan saya rugi. Tetapi saya kompensasi kedua sebesar 3,5 juta. Itu saya profit 6.300.000. Artinya apa? Profit yang 6 juta ini sudah mengganti kerugian saya yang 1,4 juta. Jadi posisi saya tetap profit. Dan sekarang saldo saya 369 juta. Iya, dikit lagi. Kita genapin ya guys ya, jadi 370 ya, biar enak saya tidurnya. Nah, ini udah lewat nih momennya. Harusnya waktu dia udah nyentuh titik bawah, saya tadi OP atas. Nah, ini yang penting guys. Kalau kita udah main kompensasi, jangan lupa ubah ya. Jadi, balik di OP1. Banyak orang udah kompensasi sampai yang ketiga, sampai yang keempat, dia lupa ngubah guys. Dia lupa ubah dan ya hancur deh. Nah, ini posisi udah hijau-hijau. USD JPY. Oke, ketika dia udah nyentuh titik atas nanti, saya langsung akan OP bawah. Kita tunggu aja waktunya. Jadi logikanya sederhana aja guys. Karena sudah hijau dan hijau. Nah, akan ada titik balik menjadi merah. Itu dia, hukum permintaan penawaran, supply demand ya kan. Orang sudah buy semua, bakal ada yang sell. Oke, kita open sekarang. 1,4 juta. Siapin kompensasi. 3,5 juta. Iya, turun kan?
Udah saya bilang, kalau udah hijau, logikanya dia bakal merah. Kita tunggu aja titik baliknya. Jadi kita bermain itu hanya di golden moment seperti ini guys. Jadi kalau dia lagi di tengah, lebih bagus jangan. Nah, posisi kita profit. Oke, jauh banget. Posisi profit jauh. 30 detik lagi. Iya. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi kita main hanya di momen-momen tertentu. Jadi ketika kita sudah melihat candle yang hijau ini, udah 4, 5 atau bahkan 6 candle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita udah boleh ready untuk open di sell yang merah. Sama, ketika kita sudah melihat yang merah itu, wah, ternyata dia naik. Oke, siap-siap kompensasi. Oke. Nah, kita sudah melihat yang merah ini lebih dari 6 candle, kita boleh siap-siap untuk open warna yang sebaliknya, candle yang sebaliknya. Kalau sudah melihat candle yang hijau ini lebih dari 6, kita siap-siap open di merah. Nah, ini saya siapin kompensasi ketiga. Oke, tipis-tipis banget ya. Oke, turun lagi. Oke, 30 detik terakhir, kita lihat. Ya, sudah sangat jauh, posisi saya sudah profit. Kalau ini masuk, genaplah saldo saya menjadi 370 juta guys. Oke. Jadi kompen 1 gak masuk, kompen 2 udah masuk. 1,4 gak masuk, 3,5 juta udah masuk. Nah, itulah kenapa kita main harus pakai money management. Oke, kita hitung mundur profit 5, 4, 3, 2, 1. Dan saya profit 370 juta. Iya, 371 ternyata. Ya, sudah sampai target saya. Saya sudah mencapai target harian saya. Dan ini jangan lupa kalau memang mau main lagi, ini langsung ubah lagi. 1,4 juta. Oke, jadi triknya gampang aja guys. Tadi saya remind lagi ya, pakai indikator Bollinger Band. Ini indikator pertama yang saya ajarkan. 10 diubah, periodenya 10 diterima. Jadi dia akan bisa memberikan tahu kita titik atas dan titik bawah. Jadi kalau udah melihat hijau dan sudah melewati titik atas, siap-siaplah untuk open yang berlawanan. Jadi kalau sudah melihat hijau, siap-siap kita open bawah atau merah. Begitu aja sih triknya, dan saya sudah profit berapa tadi ya? Banyak sih, tadi saya main nggak saya record, ini baru saya record di jam segini. Udah profit sekitar 5 jutaan guys. Jadi memang simpel aja, dan paling penting adalah teman-teman ingat main dengan money management. Kalau mulai dari saldo 1 juta, jangan pernah mulai langsung dari 100 ribu. Atau dari langsung 700 ribu, jangan pernah gitu. Jadi mulailah dari 14 ribu. Supaya teman-teman bisa punya nyawa cadangan, yaitu kompensasi 2, 3, dan 4. Nah, maksimal kita bermain itu dengan 4 kali kompensasi. What if ya, teman-teman mungkin bertanya, gimana bro kalau misalnya kompensasi 4 gak masuk? Ya biasanya sih saya stop gitu. Karena gini, ketika kompensasi 4 gak masuk, artinya saya mainnya udah kacau. Nah, kalau kompensasi, saya sih biasanya kompensasi itu sampai 1 dan 2 aja. Jarang 3 dan 4. Nah, teman-teman lihat ya, jarang kan? 1 langsung masuk, 1 langsung masuk, ini 1, 2, 1, 2. Kalau kita open posisi pertama udah benar, percayalah bakal jarang sekali kita menemuin namanya kompensasi sampai 4 kali. Itu dia sih. Nah, jadi ya cara mainnya seperti itu guys ya. Jadi saya itu biasa hanya main ketika pasar yang terbuka yang bernilai 80% itu lebih dari 4. Nah, seperti ini kan banyak nih. Supaya ada banyak pilihan pasar yang bisa kita cari. Itu dia guys. Nah, sekian aja video saya untuk kali ini. Buat teman-teman semua, semoga bermanfaat, bisa dipraktekin untuk trading. Dan buat teman-teman yang mau join grup Telegram dan grup lain saya secara gratis, langsung aja baca di description di bawah. Udah saya tulisin gimana caranya buat gabung di grup Telegram saya dan line saya gratis. Nah, di line tuh biasanya saya ada ngelakuin yang namanya trabar atau trading bareng, itu 1 minggu 1 kali. Jadi teman-teman bisa join secara gratis, baca aja di deskripsi di bawah. Oke guys, sekian aja video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Boleh dipraktekin langsung di akun demo dulu, boleh dicoba. Kalau memang sudah mahir, baru kita main di akun real. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel ini, like video ini, dan komen juga. Kalau teman-teman punya pertanyaan terkait trading, boleh langsung komen di kolom komentar di YouTube saya di bawah. Akan saya balas semaksimal saya dan akan saya beritahu edukasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Oke, sekian aja video saya untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam profit.